Gen Sagopi Rarasati Rabi seri 311 Lakon Sumbodro Kromo. Ketika di alun-alun mereka masih banyak yang belum pulang. Di dalam keraton sedang berlangsung pesta Ondro Wino Kembul Dahar. Dahar Kembul, mereka mengambil sendiri hidangan yang disajikan, bukan disajikan orang perorangan, tetapi prasmanan. Aneka hidangan lezat tersaji dalam pesta Ondro Wino tersebut. Mereka mengambil apapun yang mereka suka. Hampir semua merasa puas dengan hidangan yang disajikan. Aneka minuman pun tersedia, antara lain dawet cendol, dawet cancau, wedang secang, wedang jahe, wedang runde, wedang temulawak, bandrek bajigur, teh nasgitel, kopi, bahkan tuak pun ada. Mereka pun bebas menikmati sesuai dengan yang disukainya. Aneka hidangan camilan pun tersedia. Terlebih lagi berbagai macam lauk pauk tersedia pula. Namun demikian ada juga yang tidak bisa menikmati aneka hidangan tersebut. Dialah Prabu Duryudono. Bermacam-macam hidangan, namun tidak ada satupun yang lebih lezat dibanding hidangan yang ada di Hastinapura, gumam Prabu Duryudono kepada Dewi Banowati. Ya benar, jawab Dewi Banowati singkat untuk memuaskan suaminya. Jika ia menyangkal, suaminya pasti akan marah. Kita akan segera pulang, tidak perlu menginap, perintah Prabu Duryudono. Kita para tamu sudah disediakan tempat di kasatrian untuk menginap Kang Mas Prabu, saud Dewi Banowati yang heran akan niat suaminya. Kita pulang sekarang juga, perintah Prabu Duryudono dengan keras. Dewi Banowati menyadari jika ia berbantah, suaminya pasti akan marah. Prabu Duryudono memang tidak ingin istrinya berkesempatan untuk bertemu dengan Raden Harjuno. Ia memang mempunyai perasaan sujono sangat besar terhadap istrinya itu. Masalah hubungannya dengan Raden Harjuno. Akhirnya malam itu juga rombongan Prabu Duryudono kembali ke Hastinapura. Namun demikian sebagian besar para Kurawa justru ingin tetap tinggal berlama-lama di Dwarawati. Pesta Ondro Wino pun telah usai. Para tamu undangan beristirahat di tempat penginapan yang telah disediakan. Namun banyak juga yang justru kembali ke alun-alun ikut berbaur dengan para penonton yang masih ada di sana. Mereka memang ingin menikmati keindahan kota Raja Dwarawati di waktu malam. Banyak di antara mereka yang bergerombol sambil menikmati minuman dan makanan kecil di gelaran tikar mbok bakul. Obrolan mereka tak lepas dari peristiwa mengagumkan yang baru saja berlangsung. Mereka masih terkagum-kagum adanya gamelan yang berbunyi di angkasa. Mereka juga takjub melihat dengan mata kepala sendiri 7 bidadari yang cantik jelita melayang di atas mereka sambil menebarkan bunga semerbak wangi. Yang lain pun tak luput dari bahan obrolan. Di setiap bergerombolnya orang-orang tersebut, walau mereka sama-sama menyaksikan, namun mereka saling bercerita seakan dia sendiri yang lebih tahu daripada orang lain. Mereka pun saling membumbui cerita, dari cerita yang satu ke cerita yang lain, sehingga obrolan semakin seru. Rarasati pun tak luput dari bahan obrolan mereka. Karena sesungguhnya Rarasati yang cantik menawan itu tak kalah dengan ibunya ketika masih muda.
Nyiken Sagopi. Bahkan ada seorang perjaka yang berkelakar. Jika aku jadi suami Rarasati, aku tak mau ikut ronda. Lah kenapa? Bertanya temannya. Aku tak mau kehilangan satu malam pun bersama Rarasati. Jawabnya sambil tersenyum. Yang menyaut justru seorang yang sudah setengah baya. Kalau aku nggak mau mempunyai menantu seperti Rarasati. Lah kenapa paman? Bertanya yang lain. Akulah yang tidak tahan, sautnya. Tawa pun meledak di tempat lesehan itu. Bersambung. Selalu memendam kecemburuan yang berlebihan hanya akan menyakiti dirinya sendiri.